Shalom. Selamat hari Minggu. Mari saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sambut ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sebab Tuhan baik. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan puji. Gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk dengan segenap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu ibadah minggu ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu sebelum duduk kasih salam kanan kiri, katakan mari kita beribadah kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sambil kita menaikkan pujian Bapa, ku persembahkan tubuhku.
Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup kita sebagai orang percaya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 menyatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu mari kita sama-sama berdoa untuk menyatakan permohonan pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Karena kami boleh kembali datang dalam rumah-Mu ya Bapa. Kami tahu Engkau penuh kasih dan penuh sayang Tuhan. Kami datang Tuhan membawa segala beban, segala dosa kami Tuhan, yang telah kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan sepanjang minggu ini. Baik yang kami sadari maupun tidak sadari Tuhan. Baik dalam hubungan kami dengan tetangga kami mungkin Tuhan, dengan teman-teman di dalam pekerjaan kami, atau juga di dalam gereja ini, dalam teman-teman sepelayanan Tuhan, dan terlebih lagi terhadap orang-orang di rumah kami, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, atau terhadap orang tua kami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau yang salah dalam hati kami Tuhan, sikap kami, hati kami Tuhan ampuni kami. Sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu dengan penuh kasih karunia Tuhan. Kami boleh menghadap hadirat-Mu dengan keberanian, dengan iman percaya Engkau Tuhan sudah mengampuni kami. Bukan dengan perbuatan kami, bukan dengan kebenaran diri kami Tuhan, tapi semuanya oleh karena karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang sudah berdoa sama-sama kita katakan amin. Berita anugerah pagi hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dan setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan setiap kita menjadi anak-anak yang tidak akan dipermalukan sebab kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Petunjuk hidup baru, saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kita. Seperti tertulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun Ia telah menjadi batu penjuru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Hormatanku
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyatakan iman percaya kita bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi ini dengan menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Tiba saatnya anak-anak sekolah minggu untuk boleh bergabung masuk dalam ruangan sekolah minggu. Karena itu saya undang anak-anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, nurut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan yaitu anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati mereka agar di masa usia mereka sejak dini mereka boleh mengenal kebenaran-Mu, mereka boleh bertumbuh di dalam iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau menyertai ibadah mereka di dalam sekolah minggu, agar biarlah mereka menjadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang kuat, anak-anak yang Tuhan akan pakai masa depan mereka penuh keberhasilan, keberuntungan. Anak-anak muda yang gilang gemilang, yang punya masa depan yang cemerlang karena anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, ya Engkau yang akan menentukan setiap langkah mereka. Tuhan pagari, lindungi mereka sejak dini, jauhkan dari semua pergaulan yang jahat, dan biarlah kehidupan mereka akan menjadi dampak yang besar, menjadi berkat. Suatu hari mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di generasi mereka, akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Baik, pagi hari ini mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mesak Lekahena. Karena itu mari sama-sama kita sambut firman Tuhan dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah
kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini kami boleh datang beribadah, boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami teduhkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, dan kami percaya kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap kami. Roh Kudus, pimpin pemberitaan ini dari awal, pertengahan hingga selesainya, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Siapapun yang bersama-sama, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap kami. Kami bersyukur, berdoa, haleluya, amin. Pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan tema, dengan apa kamu membangun bait Allahmu. Pembacaan kita di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 23. Saya mengajak kita semua boleh baca bergantian secara responsoria. Saya baca ayatnya yang genap, nanti saudara baca ayat yang ganjil, ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, judul perikop dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 23. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 23. Ayat 11-nya, atau saya ulang lagi dari ayat 10. Dikatakan demikian, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, saudara. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka.
baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya bersama-sama, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan ada sukacita. Boleh tengok kiri kanannya, katakan aku senang duduk di samping kamu orang yang diberkati Tuhan. Saya senang berkhotbah di depan saudara yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi saudara adalah orang-orang yang diberkati karena kutuk sudah ditanggung. Jadi di dalam kehidupan kita tidak ada lagi kutuk. Boleh bilang amin? Karena Galatia 3 mengatakan bahwa Yesus Kristus telah menanggung semua kutuk kita di atas kayu salib. Dengan cara menjadi kutuk ganti kita. Supaya berkat Abraham. Jadi yang sampai adalah berkat. Itu sebabnya hari ini kalau ada masalah, ada tantangan, percayalah itu bukan kutukan. Tapi itu adalah pelatihan. Dan sebagaimana tema kita hari ini adalah dengan apa kamu membangun bait Allahmu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 127 mengatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Artinya bukan saudara sendiri yang akan membangun, tetapi bersama dengan Tuhan yang menyertai kehidupan kita, Dia yang akan membangun kehidupan kita. Amin. Dan di sini ada rahasia yang luar biasa karena di situ dikatakan tidak tahukah kamu adalah bait. Katakan bait. Bait di dalam terjemahan aslinya artinya rumah, tempat kediaman. Saudara dan saya adalah baitnya Tuhan, rumah tempat kediamannya Tuhan. Saudara dan saya bukan milikmu sendiri, bahkan ditegaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait. Tubuh kita adalah bait. Yang saudara lihat dari saya ini adalah rumah saya. Yang saya lihat dari saudara hari ini yang sedang duduk ini adalah rumah saudara. Tapi saudara yang sesungguhnya ada di dalam, yang berpikir, yang berkata-kata, yang bernafas. Itulah saudara sesungguhnya. Kalau dari casing luarnya saya nggak bisa mengenali saudara. Tetapi kalau saudara mulai berkata-kata, saya mulai kenal. Oh, ternyata Bapak ini orangnya selalu sukacita. Dari perkataannya ketahuan. Nggak pernah ngeluh. Nggak baperan. Dari mana? Dari perkataannya kita mengenal siapa pemilik rumahnya. Haleluya. Dan itu sebabnya hari ini pentingnya Tuhan mengajar dan saya bersukacita menerima tema ini. Karena ini juga yang beberapa hari ini saya melayani begitu banyak orang secara personal. Karena penting mereka memahami bahwa diri mereka adalah kepunyaan Tuhan dan Tuhan concern dengan siapa yang ada di dalam tubuh ini. Itu sebabnya kalau pernah baca di dalam 2 Korintus 4 dikatakan bahwa manusia lahiriah kita semakin hari semakin apa? Merosot. Tetapi manusia batiniah kita makin hari makin diperbaharui. Yang saudara lihat, yang saya lihat dari saudara, suka tidak suka, itu akan merosot. Tubuh ini dikatakan merosot di dalam bahasa Yunani, di dalam grammarnya menggunakan bentuk pasif. Pasif itu artinya nggak ngapa-ngapain, kena akibatnya. Sama seperti orang lagi nonton bola, ketendang terus ketendang bola, bolanya nyamperin ke muka, nggak ngapa-ngapain, main bola juga enggak.
ketendang. Itu artinya pasif, nggak ngapa-ngapain, terima akibatnya. Demikian juga yang namanya tubuh yang merosot. Suka nggak suka, kita berusaha menjaga kesehatan kita secara fisik, makin hari akan makin merosot. Kenapa? Karena program Tuhan, Dia sudah menyiapkan rumah yang baru buat saudara dan saya. Rumah yang bukan buatan tangan manusia, rumah yang bukan dari debu tanah ini. Rumah baru, tubuh kemuliaan di dalam terjemahannya. Di dalam pemahaman Alkitabnya adalah tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, di mana di situ nggak akan pernah merosot. Tubuh yang akan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kenapa Paulus berkata mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Karena dia tahu itu adalah sebuah perpindahan. Saya suka menjelaskan di dalam sebuah ibadah penghiburan, saya bilang bahwa orang yang meninggal di dalam Kristus itu hanya perpindahan tubuh. Sama seperti kalau kita mau diving, saya suka jelaskan kalau mau diving, saudara berbeda alam dengan di darat dan di laut. Kalau cuma mau berenang-berenang, saya bisa pakai jas berenang-berenang walaupun berat. Saya bisa nyelam 5 detik, 10 detik dengan pakaian seperti ini, saya bisa lakukan. Tetapi kalau saya mau menikmati keindahan alam laut berjam-jam, saya nggak bisa lagi pakai baju ini, saya harus ganti bajunya. Saya harus menggunakan perlengkapan yang berbeda supaya saya bisa menikmati alam yang berbeda dengan saya ada di darat. Tetapi nanti saudara dan saya akan pindah ke kekekalan, alam yang berbeda dengan dunia ini, langit baru dan bumi yang baru. Itu nggak bisa lagi menggunakan tubuh ini. Amin. Itu sebabnya kematian hanya perpindahan saja, tetapi selama kita masih hidup, Tuhan katakan bagaimana kamu membangun bait, rumah yang nanti kamu akan tempati juga. Jadi rumah yang nanti suka disebut, oh kita akan rumahnya udah jadi, itu bukan bangunan tembok saudara, tapi adalah tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, tubuh di mana nggak ada sakit penyakit lagi di situ, tubuh yang mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada keluhan, tidak ada penderitaan, bahagia sampai selama-lamanya bersama dengan orang-orang yang kita kasih yang juga percaya, yang udah mendahului kita akan hidup abadi. Haleluya. Tetapi hari ini pentingnya saudara dan saya membangun rumahmu, bait di mana Tuhan ada di dalam kehidupan kita sekarang. Karena dunia ini adalah dunia yang jahat. Kalau kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan demikian, boleh bisa ditampilkan di screen biar kita bisa baca bersama-sama. Satu Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Bisa ditampilkan. Dikatakan apa? Bersama-sama kita baca 2, 3. Berasal dari dan seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Jadi rancu perkataan ini karena apa? Karena Yesus sebelum naik ke sorga dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada Yesus. Matius 28 ayat 18 mengatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Terus kemudian ada perkataan ini bahwa dunia ada di bawah kuasa si jahat. Sesungguhnya tidak demikian pemahamannya. Seluruh bumi dan sorga ada di bawah kuasa Yesus Kristus. Tetapi ketika dikatakan dunia ada di bawah kuasa si jahat, kata kuasa di sini tidak menunjuk tentang otoritas, tapi kata kuasa di sini menunjuk kepada tipu muslihat. Dunia, iblis berusaha untuk menghipnotis dunia dengan tipu dayanya. Tujuannya apa? Supaya membuat orang-orang percaya atau orang-orang yang tidak percaya menjadi takut, menjadi lemah, menjadi
tidak berani, bahkan tidak percaya diri bahwa dia adalah milik Bapa, berasal dari Bapa, kehilangan identitas. Sehingga saudara harus memahami, saya juga harus memahami, saya berjumpa dengan orang-orang yang menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa di dalam kehidupan. Intinya bukan bagaimana masalahnya diselesaikan, tapi bagaimana jiwanya tetap tenang menghadapi masalah. Bagaimana jiwanya tetap kuat walaupun masalah belum selesai. Itu yang paling penting. Itu sebabnya ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid di tengah-tengah ombak, yang pertama dikatakan, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya. Katakan, tenanglah. Boleh bilang kiri kanannya, tenanglah, jangan takut. Tenanglah, hari ini saya nggak tahu permasalahan saudara apa. Saya hari-hari ini benar-benar seperti yang dibagikan tema hari ini, saya belajar. Karena mengenal Yesus bukan sekedar teori, tapi mengenal Yesus adalah kehidupan yang kita jalani. Gak tahu saya pernah cerita nggak ya di sini bahwa istri saya divonis dokter kanker payudara stadium 3. Yang namanya wanita, kalau mendengar hal itu, pasti yang muncul pertama adalah ketakutan. Dan istri saya orang yang panik. Dia orang yang perfeksionis, dia nggak mau segala sesuatu tidak terprepare dengan baik. Jadi kalau ada hal yang miss, dia akan panik. Sehingga ketika dia mendengar kabar-kabar yang buruk, itu lebih parah lagi. Dan waktu dia mendengar itu, pertanyaannya, kenapa Tuhan? Dan dia menangis. Tapi yang namanya iman gak bisa nebeng. Saudara, imannya gak bisa bergantung bahkan kepada suamimu ataupun kepada istrimu, bahkan atau kepada pendeta. Itu sebabnya kenapa masing-masing harus membangun bait suci, dan bagaimana engkau membangun di atasnya. Dan ketika istri saya divonis, dia bekerja di sebuah perusahaan dan dia orang kepercayaan bos. Dan bos ini punya anak asuh, ada 200-an orang, dan anak asuhnya adalah dokter-dokter yang hebat. Sehingga ketika mengalami masalah ini, bosnya langsung suruh anak asuh untuk coba tolong dibantu bagaimana perawatannya. Semuanya di cover, semua biaya bukan BPJS, benar-benar ditanggung sama bosnya. Dan di dalam pergumulannya, kemudian ketemu dengan profesor yang hebat, mengatakan bahwa ini bisa diangkat seketika, gak ada lagi, tetapi juga harus lewati kemo, atau bisa di kemo duluan, nanti kita lihat hasilnya. Jadi selama mengurus perawatan, selama menghadapi tantangan ini, pikirannya berkecamuk. Di dalam tubuh yang sementara ini, jiwanya berkecamuk. Apa yang harus dilakukan? Dan apa yang terjadi? Akhirnya di dalam sebuah perjalanan dia memutuskan mau di kemo dulu. Saya bilang silakan, kita berjalan dengan iman. Kalau kamu mau mengandalkan itu, Tuhan juga ada di situ menyertai. Kalau mau diambil duluan, Tuhan juga ada di situ menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Boleh bilang amin. Dan kemudian akhirnya dia memutuskan di kemo. Di kemo pertama semua orang bilang ini keras, nanti akan terjadi efek ini, mual segala macam dan segala macamnya. Dan di hari pertama dia tidak merasakan apa-apa. Dia bilang, oh ternyata tidak apa-apa. Saya bilang puji Tuhan. Cairan itu ada dua ampul dan dua-duanya habis dalam waktu 1 hari. Dan dia tidak mengalami rasa apa-apa.
Tetapi besoknya yang disebut itu muncul semua. Dia mulai mual, dia mulai merasa kesakitan, dia mulai merasa semua badannya gak enak. Dan di situ dia tambah stres. Kenapa? Karena dia gak pernah pingin punya rasa sakit. Dia paling anti yang namanya rasa sakit. Dan akhirnya dia berjuang untuk melewati itu. Dan apa yang terjadi sebelum di kemo dia rambutnya rontok sedikit rontok, dan dia selalu doa, Tuhan diganti dong nih rambutnya, mati 1 tumbuh 1000 biar rambutnya lebat kayak gitu kan. Itu doanya dia. Dan apa yang terjadi, rambutnya benar-benar rontok dan habis sesudah di kemo. Dia harus dibotakin. Dan akhirnya dia pakai wig. Dan di situ saya bersuka cita bukan karena keadaan yang dia hadapi, tetapi di situ dia mulai belajar mengenal Tuhan dengan benar. Saya hanya bisa membimbing, tapi dia yang harus mengenal secara pribadi. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal nggak bisa memberi diri untuk benar-benar percaya. Haleluya. Dan apa yang terjadi di dalam pengenalannya dia, everyday dia dengerin firman. Saya ngajarin dia sederhana, kamu berkuasa atas tubuhmu. Dengan cara apa? Katakan apa yang kamu berani percaya. Karena di dalam Yakobus dikatakan kita bisa mengendalikan tubuh kuda dengan apa? Mengekang lidahnya, mengekang mulutnya. Dari mulutnya seluruh tubuhnya bisa dikendalikan. Kapal yang besar, gede banget dikendalikan hanya dengan kemudi yang kecil. Demikian juga lidah, perkataan kita bisa menguasai seluruh tubuh kita. Ketika kita mengatakan aku lemah, aku gak berdaya, aku gak kuat, tubuh kita akan mengikuti apa yang kita katakan. Tetapi ketika berkata aku sehat, aku sembuh, aku dipulihkan, tubuh kita juga akan mengikuti. Karena kita bisa mengendalikan tubuh kita dari perkataan. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Dari pengenalan itu dia mulai belajar. Mengenal bahwa apa yang terjadi itu bukan kutukan. Tapi itu adalah sebuah pendidikan untuk mengenal. Apa yang terjadi itu bukanlah Tuhan marah, Tuhan gak pernah marah. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih buat kita. Tapi kasihnya ditunjukkan kadang-kadang dengan pendidikan yang agak keras. Karena dia mau kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan berjalannya hari demi hari, akhirnya dia memutuskan. Baru kemo pertama dia bilang, saya gak mau kemo lagi. Dan saya tidak mau ke dokter lagi. Saya sempat stres juga, waduh gimana kalau dia gak ke dokter? Nanti kalau salah gimana? Iblis mulai mendakwah. Itulah tipu dayanya dia. Seolah-olah Tuhan tidak lebih hebat. Kita tidak menyalahkan profesi dokter di sini. Itu juga anugerah. Kita bisa menerima kesembuhan dengan tangan dokter, kita bisa menerima kesembuhan dengan obat-obatan, tapi sumber kesembuhannya cuma satu, Kristus. Dan akhirnya dia berkata, aku mau langsung ke sumbernya. Saya bilang puji Tuhan, saya yang deg-degan. Dan akhirnya saya bilang, teguhkan hatimu, kalau kamu memutuskan itu jangan bimbang, jangan ragu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kita sepakat, ya oke, kamu gak kemo. Bosnya marah. Karena ngerasa udah ditolong, tapi tidak menghargai pertolongan. Serba salah. Tapi kita harus berani mengambil keputusan, apa yang kita mau berani percaya. Akhirnya istri saya memutuskan tidak mau di kemo. Mulai hari ini hanya gak minum obat juga. Saya rajin everyday beliin kelapa hijau. Saya jadi harus lebih rajin lagi tiap hari, dia gak pernah berhenti minum itu. Tapi satu hal yang dia lakukan adalah dia menerima tubuh darah Yesus. Di dalam pelayanan saya itu adalah sebuah kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Kenapa? Karena menerima tubuh darah Yesus adalah mengingat kasih-Nya
Ketika kita mulai takut, mulai bimbang, kau sudah mati Tuhan, bagaimana mungkin aku harus menanggung rasa sakit lagi kalau semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Itu mengangkat cawan juga, engkau yang berkata oleh bilur-bilurmu semua penyakit sudah disembuhkan. Aku percaya kepada kasih-Mu, aku mengingat kasih-Mu, dan itu yang kita lakukan. Everyday cuma ingat kasih-Nya Tuhan. Dan di kamar mandi, ketika dia lagi mandi, saya dengar dia teriak-teriak, aku sembuh, penyakit tidak berkuasa atasku. Saya bilang luar biasa. Dia teriak-teriak sendiri kayak orang gila. Tapi itulah yang namanya iman. Bagaimana dia membangun. Haleluya. Dan yang terjadi hari ini, kalau saudara ketemu suatu hari, saya bisa ajak istri saya, hari ini dia lagi pelayanan. Saudara gak akan pernah mengetahui kalau dia sakit, karena dari tampilannya tidak pernah terlihat sakit. Rambutnya tumbuh lagi, dan lucu, dulu rambutnya lurus, sekarang rambutnya jadi ikal, jadi berubah, kayak rambut baru dikasih sama Tuhan. Dan yang kerennya, saya tiap pagi kalau dia habis keramas, saya suka bantuin dia hair dryer, dan tidak satu helai rambut pun yang rontok dari kepalanya. Haleluya. Dan everyday dia cuma bilang, aku sudah sembuh. Dan saya melihat perkembangannya, apa yang dia berani imani, itu sudah mulai terjadi. Dia everyday berkata, benjolan hilang lenyap, rasa nyeri hilang lenyap, dalam nama Yesus. Dia gak pernah mengizinkan perkataan yang melemahkan keluar dari mulutnya. Dia hanya mengatakan aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Dan itu yang kami belajar. Karena Tuhan mau saudara menjadi pribadi yang perkasa, yang bisa mengalahkan dunia ini. Itu sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan bahwa yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Haleluya. Dan puji Tuhan, saya bersyukur, saya percaya bahwa istri saya sudah sembuh. Dan saya percaya dari fisiknya, berat badannya udah mulai kembali naik. Walaupun begitu sudah melihat kemarin baru ngelayanin orang yang meninggal karena penyakit yang sama, kanker payudara, dan dia bertahan 5 tahun. Dia mulai berpikir, apa jangan-jangan cuma 5 tahun? Saya bilang, katakan apa yang kamu mau berani percaya. Aku akan lihat cucu dari anak-anakku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya sudah, kita berjalan sehari demi sehari, gak usah mikirin yang terlalu jauh. Percaya sehari, selangkah demi selangkah. Itu juga yang dialami oleh seorang yang bernama Joshua dan Kaleb. Di dalam perjalanannya yang harusnya tinggal 40 hari perjalanan menuju ke tanah perjanjian, hanya karena bangsa Israel mengeluh, mereka sendiri tidak pernah mengeluh. Mereka harus mendampingi bangsa itu berjalan keliling-keliling di padang gurun selama 40 tahun. Dan kalau saudara perhatikan, tidak pernah ada keluhan, walaupun harusnya bisa berkata, kan gue gak ikut-ikutan. Aku gak ikut-ikutan, aku gak mengeluh, kenapa aku harus ikutan keliling? 40 tahun pula. Dan apa yang terjadi? Joshua dan Kaleb justru memimpin perjalanan itu masuk ke tanah perjanjian. Dan di usia 85 tahun, Tuhan bilang, Kaleb, melalui Kaleb ngomong, kekuatanku seperti 40 tahun. Jiwanya benar-benar kuat. Nah ini yang Tuhan mau kita membangun. Dengan apa kita mau membangun bait ini? Kita bukan hanya sekedar rutinitas setiap hari Minggu datang ke gereja. Ketahuilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada tantangan yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita keluar dari sini, kita menerima kekuatan untuk kita menghadapi. Itu sebabnya dikatakan bagaimana kamu membangun. Ada yang membangun dengan apa? Emas, perak, batu, permata. Ada yang membangun dengan kayu, rumput kering dan
jerami. Dua bagian, ada yang tahan uji, ada yang nggak tahan uji. Tetapi maaf, ini bukan tentang keselamatan saudara. Karena dikatakan yang tidak tahan uji pun dia akan terbakar, tapi dia tetap diselamatkan. Karena keselamatan bukan pekerjaan, keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Filipi pasal yang kedua, Efesus pasal 2 kalau nggak salah, ayat 8 dan ayat 9. Karena anugerah kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu. Tetapi jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan. Itu sebabnya di atas keselamatan itu, yaitu di atas dasar Yesus Kristus, juru selamat itu, bagaimana kita membangun sekarang? Kalau saudara membangun, bagaimana membangun dengan emas sebenarnya Pak? Emas itu seperti apa? Makanya di dalam 1 Petrus dikatakan pencobaan-pencobaan itu hanya untuk apa? Memurnikan imanmu yang diuji seperti emas. Jadi yang namanya membangun itu adalah tentang kehidupan orang beriman. Bagaimana engkau beriman? Iman yang tahan uji. Percaya yang tahan uji, walaupun sudah diombang-ambingkan, tetap teguh percaya. Tapi ada orang-orang yang gak tahan uji, tapi tetap percaya Yesus, cuma gak tahan uji. Kenapa? Diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Ketika memutuskan aku percaya aku sembuh, ada perkataan lain, kayaknya gak mungkin sembuh deh. Akhirnya jadi ragu-ragu, sembuh gak ya, sembuh gak ya? Ada yang aku pasti lolos. Tapi kemudian ada perkataan yang mengatakan kayaknya berat untuk lolos. Saingannya terlalu berat. Akhirnya jadi ragu-ragu untuk percaya. Tapi saudara bukan orang-orang yang diombang-ambingkan, boleh bilang amin? Saudara adalah orang-orang yang tahan uji. Boleh salam kiri kanannya bilang kamu adalah orang-orang yang tahan uji di dalam Kristus. Haleluya. Kita imani aja dulu, amin. Urusan itu nanti belakangan, Tuhan akan membangun saudara. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan tahan uji? Kalau kita bandingkan, kita lihat dengan 2 Korintus 13 ayat 5, di screen boleh bantu ditampilkan 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima, saya akan bacakan buat kita. 2 Korintus 13 maaf, ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima dikatakan demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tahan uji adalah berbicara tentang keyakinan. Seberapa besar kita yakin bahwa Yesus lebih besar dari masalah kita? Iya sih Pak, percaya, tapi, nah begitu ngomong tapi, kita sedang meragukan. Kadang-kadang menggunakan kata yang tapi di tengah-tengah berkata iman itu adalah hal yang akan membuat kita goyah. Percaya sih Pak, cuma. Kalau percaya titik, nggak pakai koma. Amin. Udah percaya, nanti urusan Tuhan yang kerjakan. Itu sebabnya di dalam Roma 10 ayat 7, moga-moga waktu saya cukup. Roma 10 ayat 7 dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita. Roma 10 ayat 7. Atau maksud saya bukan Roma 10 ayat 7, tetapi Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara hanya bisa yakin kalau saudara everyday mendengar firman Kristus.
Kalau saudara mau bahwa engkau membangun ini dengan emas, kau perlu terus mendengar firman Kristus. Tujuannya Tuhan membangun pribadi kita, dan kita juga harus bersama-sama dengan Tuhan membangun. Dengan emas yang Tuhan inginkan adalah saudara membangun dengan emas, perak, atau batu permata yang tahan uji, sehingga saudara bisa menjadi berkat. Apa yang engkau imani itu akan menular kepada orang-orang di sekelilingmu. Itu akan menjadi dampak yang memberikan kekuatan, sehingga saudara bisa melayani. Kalau saudara punya iman yang teguh, punya keyakinan yang teguh, saudara bisa melayani. Karena saudara bisa menguatkan orang yang lemah dengan keyakinan saudara percaya kepada perkataan Kristus. Yesus saja bilang, firman Tuhan katakan bahwa perkataanku adalah iya dan amin. Firman itu adalah iya dan amin. Bahkan dikatakan apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mau itu perkataan yang buruk maupun yang baik yang pernah Tuhan ucapkan, yang bukan buruk sih sebenarnya, tapi suatu hukuman ketika Tuhan bilang kepada Adam, kalau kamu makan kamu mati, itu udah nggak bisa ditarik. Sehingga ketika Adam makan bukan karena Tuhan marah, karena ucapannya nggak bisa ditarik lagi, harus terlaksana. Sehingga kalau Tuhan katakan kau diberkati, perkataan itu nggak bisa ditarik lagi, itu harus terlaksana dalam kehidupan saudara. Kalau dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, itu gak bisa ditarik, itu harus terjadi di dalam kehidupan. Haleluya. Itu yang Tuhan mau saudara hari ini memahami. Saudara adalah bait miliknya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang perkasa. Kita anak-anaknya. Tuhan mau anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang perkasa di bumi. Perkasa, enggak lemah, enggak gampang menyerah. Mau dalam keadaan apapun kepepet tetap percaya. Aku percaya Tuhan. Kalau punya hutang hari ini percaya, hutang harus dibayar. Tapi percaya Tuhan akan buka jalan, pasti beres. Haleluya. Jangan lari, dihadapi, diselesaikan. Tapi percaya Tuhan menyertai, Dia pasti tolong, Dia pasti bantu, pasti selesai. Amin. Kalau ada masalah apapun tentang anak, tentang keluarga, jangan lari, hadapi dengan percaya, pasti Tuhan pulihkan. Masalah dengan suami, dengan istri, hadapi dengan percaya. Walaupun suamimu titik, tapi katakan, suamiku adalah suami yang sempurna. Boleh bilang amin ibu-ibu? Atau istri juga, suami ngomong, walaupun istrimu kata-katanya lebih dari 10. Tapi katakan, istriku adalah istri yang lemah lembut, penyayang, penolong, bukan perongrong. Amin. Justru kalau penolong memang lebih kuat. Jadi jangan pernah lupa yang namanya penolong itu lebih kuat. Makanya di bahasa aslinya dikatakan sparring partner. Sparring partner itu untuk menguji kemampuan lawan. Kira-kira dia kuat gak sih ngadepin ini? Tahan gak sih? Nah itulah penolong kita yang ditaruh di samping kita. Hai suami-suami boleh katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Yakin. Apapun yang sedang dihadapi jangan lari. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Walaupun harus berkeliling 40 tahun lagi bersama dengan orang-orang yang mengeluh, dia hadapi juga. Tapi Tuhan malah angkat dia jadi pemimpin untuk membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Haleluya. Sebabnya penting kenapa hari ini Tuhan mengatakan, dengan apa kamu membangun? Itu adalah hal yang sangat penting.
Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-8, 2 Timotius 3 ayat yang ke-8, ini boleh dibuka. 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. Sudah di situ. Dikatakan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Apa yang dimaksud dengan tidak tahan uji? Kalau saudara punya Alkitab buku, saudara bisa lihat di bawah ada catatan kaki. Tapi kalau punya Alkitab digital, itu ada bentuk bintang-bintang di sampingnya, saudara bisa klik. Di situ akan merujuk kepada Keluaran 7 ayat 11. Kenapa Keluaran 7 ayat 11? Di situ dikatakan kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Yang namanya tidak tahan uji adalah mengandalkan yang lain, bukan mengandalkan Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan digabung dengan percaya kepada pertolongan dari kekuatan yang lain. Itu yang disebut tidak tahan uji. Haleluya. Tuhan mau benar-benar diandalkan, karena Dia adalah pemilik kehidupan kita. Dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya Dia mau diandalkan di dalam kehidupan kita. Yang namanya membangun adalah bagaimana saudara beriman. Tapi untuk beriman, saudara perlu everyday mendengar firman Kristus. Firman yang telah menjadi manusia, remato Kristo. Bukan logos. Logos jadi remato. Firman Bapa menjadi Kristus. Yang hidup, yang mengatakan aku mengasihimu, tidak menghukummu. Dalam keadaan apapun saudara tidak ada lagi di bawah penghukuman. Saudara sangat dikasihi. Saudara sangat disayang oleh Tuhan. Walaupun keadaan lagi kacau balau, kasihnya gak pernah berubah. Kasihnya akan terus menyertaimu sampai kesudahan zaman. Justru kalau lagi ada masalah, jangan melarikan diri. Hampiri tahta kasih karunia-Nya. Dia menerima kita apa adanya. Justru ketika engkau letih, lesu, beban berat, Tuhan katakan, come to me, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan membuat engkau rest. Haleluya. Jangan cari pertolongan yang lain. Pertama kali ada masalah, datang sama Tuhan. Tuhan, thank you. Aku tahu aku pasti lolos. Jangan, Tuhan kenapa? Enggak, katakan dengan yakin, aku percaya aku pasti lolos. Kenapa? Karena Engkau mengasihi aku Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku pernah buat keputusan yang salah, tapi aku percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang akan menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu, tongkatmu itu yang menghibur aku. Haleluya. Saya lagi berdoa untuk seorang ibu. Dia 14 tahun gak punya keturunan. Dan kemarin dia kasih kabar ke saya, dia di dalam rahimnya mengandung anak udah 10 minggu. Saya bilang puji Tuhan. Habis itu dia ketik lagi. Tapi vonis dokter, anak ini Down syndrome. Saya pertahankan atau tidak ya pastor? Saya bilang, itu tergantung imanmu. Saya tidak bisa memutuskan. Karena iman kita gak bisa nebeng. Saya pernah mengalami hal itu bersama istri. Istri saya rubella dan anak tidak boleh ada benih di dalam kandungan sampai selesai terapi. Tapi belum terapi, tiba-tiba ada benih di dalam kandungan. Karena dikatakan kalau rubella bisa cacat, bisa banyak hal yang mengerikan bisa terjadi. Tapi saya bilang, kita mau mengimani perkataan yang mana? Perkataan Kristus atau perkataan profesor yang ngomong? Kristus bilang, Dia menjadikan kita segambar serupa. Jadi anak ini
adalah ciptaan Tuhan, segambar serupa, nggak boleh cacat, nggak boleh sampai nggak lengkap tubuhnya. Dan itu harus dilakukan selama berapa lama? Selama 9 bulan di dalam perut saya ngomong begitu. Dan gak pernah berubah perkataan. Dan apa yang terjadi? Anak saya lahir normal. Vonis dokter bisa di cancel. Tetapi itu tidak bisa, ngomong begitu aja. Tidak, kalau benar-benar tidak terlatih gak bisa. Itu sebabnya perlu mengenal dengan benar. Saya bilang, saya tidak bisa memaksa ibu mau mengimani apa. Tapi saya bisa berdoa. Saya akan bimbing. Tapi kembali keputusan dan iman yang mau dipercaya itu tergantung kepadamu. Karena iman saya gak bisa ditransfer. Saya bisa mengajarkan. Imannya juga gak bisa nebeng. Saya bisa mengajarkan. Tapi itu bagaimana kamu mau membangun sendiri. Terus dengan keyakinan. Saya berdoa agar anak itu akan lahir normal. Nanti kita lihat hasilnya. Biar Tuhan yang bekerja. Kenapa berani pede? Bukan saya yang mengerjakan. Tuhan yang mengerjakan. Kenapa berani pede masalah selesai? Karena bukan kekuatan saya yang menyelesaikan. Tuhan yang menyelesaikan. Sebenarnya sederhana itu. Saudara hanya tinggal menaruh kepercayaan penuh bahwa Yesus yang kita percaya, fondasi yang ditaruh di dalam kehidupan kita, Yesus Kristus, dialah yang akan menolong kita dan menyelesaikan semua masalah di seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan ini yang Tuhan mau, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis terus menipu. Generasi di bawah kita, anak-anak kita mulai dibawa untuk tidak mengenal kepada Kristus. Bahkan rentan, sangat lemah untuk percaya. Mengandalkan logika karena hidup dengan gadget. Informasi yang buruk muncul di gadget. Akibatnya, kalau kita tidak menaruh iman itu kepada anak-anak kita, itu adalah hal yang akan mereka hadapi nanti. Tapi tugas Bapak Ibu Saudara sekalian, everyday tumpang tangan kepada anak-anak. Blessing mereka. Aku doa anak-anakku akan jadi orang hebat. Yang takut Tuhan, walaupun, tapi Pak, dia anaknya begini, jangan disebut yang kau takutkan dan yang kau khawatirkan. Katakan apa yang kau berani percaya. Anakku akan jadi orang hebat. Anakku akan menjadi pemimpin. Anakku akan diberkati Tuhan. Anakku tidak akan tersesat, tidak akan terhilang. Udah, itu yang harus keluar dari mulut kita. Memberkati mereka. Amin. Supaya hari ini kita bisa rest. Kenapa? Dengan engkau menaruh berkat buat anak-anakmu, engkau percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai. Kita gak bisa ngawasin mereka. Tapi Tuhan 24 jam, every day, setiap detik, tidak akan pernah meninggalkan anak-anak kita. Haleluya, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita akan melihat anak-anak kita juga menjadi orang yang kuat. Anak-anak yang perkasa. Itu sebabnya tadi doa sekolah minggu saya berdoa, anak-anak sekolah minggu kita akan menjadi anak-anak yang perkasa. Mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Memiliki kekuatan untuk berjalan dengan percaya. Haleluya. Supaya hari ini kita bersyukur, saya tidak panjang-panjang lagi. Inilah yang Tuhan mau. Bangun bait ini. Yang membangun apa? Jiwa kita, pikiran kita. Karena melalui pikiran kita, kita bisa memperkatakan dan menguasai tubuh kita. Jiwa kita harus makan firman Kristus, isi penuh. Supaya kita yakin dengan perkataan Kristus dan tegak lurus, teguh kepada iman. Tidak diombang-ambingkan dengan semua berita-berita yang muncul, dengan semua kenyataan yang harus kita hadapi. Kita tidak terombang-ambingkan dengan itu. Kita percaya bahwa jika Bapa di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Kita percaya bahwa
bahwa Tuhan yang berperang ganti kita hanya akan diam saja. Diam saja itu artinya teguh percaya, bukan gak ngapa-ngapain, bukan gak kerja, bukan pengangguran, bukan. Tapi di dalam pekerjaan engkau diam itu artinya tenang dan percaya. Udah jatuh tempo, udah harus target, aku percaya Tuhan, aku akan mencapai target. Tuhan buka jalan, bikin caranya Tuhan yang ajaib sehingga aku bisa mencapai target. Sambil kita mengerjakan dengan tenang, gak usah panik. Amin, diberkatilah kita semua. Dan biarlah apa yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Saya terbatas, tapi Roh Kudus yang akan menyempurnakan buat setiap pribadi kita. Puji Tuhan untuk meresponi firman Tuhan ini. Mari kita memuji Tuhan, bumi penuh kemuliaannya. Habis itu kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu dengan apa kami akan membangun bait kami, bait suci Tuhan, yaitu tubuh kami, yaitu kehidupan kami. Kami mau membangunnya dengan emas, dengan perak, dengan batu permata. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang akan menuntun kami, mengajar kami, sehingga kami memiliki keyakinan yang teguh menghadapi segala sesuatu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji menghadapi semua tantangan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga biarlah setiap kami di dalam kemuliaan Tuhan, kami yang tahan uji, kami boleh memuliakan nama Tuhan, nama-Mu saja ditinggikan. Karena kami hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam hubungan kami sebagai suami istri, sebagai orang tua anak, bahkan di dalam hubungan pekerjaan dengan masyarakat di mana kami berada. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Aku terbatas untuk menyampaikan kabar baik ini, tapi Tuhan memberkati semua umat-Mu, jemaat di GKOI, Jemaat Persekutuan, di kesempatan yang indah pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang akan menumbuhkan iman kami, kepercayaan kami, bahkan lebih-lebih menumbuhkan pengenalan kami akan Bapa yang benar, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus, sehingga kami tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran, berbagai macam informasi yang kami dengar, bahkan tidak akan diombang-ambingkan dengan keadaan-keadaan buruk yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami tahu kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, kasih-Mu senantiasa menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dan biarlah ini menjadi keteguhan kami, keyakinan kami akan melihat rumah tangga kami dipulihkan, keluarga kami diberkati, kami akan melihat pekerjaan kami diberkati, kami akan melihat semua masalah kami satu persatu Tuhan selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Aku berdoa juga untuk pokok-pokok doa pada hari ini. Bapa memberkati yang pertama bagi bangsa dan negara. Kami menyerahkan pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju sampai dengan RT RW, TNI dan Polri, semua jajaran dari yang teratas sampai yang ada di bawah. Tuhan memberkati
Biarlah hikmat yang daripadamu Tuhan, akan Tuhan urapi mereka untuk memimpin bangsa ini dengan kebijaksanaan, dengan keadilan, untuk memperhatikan kesejahteraan bagi bangsa ini. Tuhan berkati, jauhkan bangsa ini dari paham-paham radikal dan teroris, agar bangsa ini penuh damai sejahtera, dan lebih-lebih selamatkan bangsa ini Tuhan, untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan agar masyarakat Indonesia yang mungkin hari ini sedang terdampak bencana alam, Tuhan pagari mereka, lindungi mereka, mental mereka Tuhan pulihkan, dan biarlah juga infrastruktur yang rusak Tuhan berkati agar bisa diperbaiki kembali, dan juga ada pemulihan dalam sektor ekonomi, sosial, dan semua aspek di bangsa ini. Dan terlebih kami berdoa Tuhan untuk persiapan pemilu di 2024, Tuhan memberkati agar Tuhan tetapkan anak bangsa yang akan berdiri memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang mengenal akan Yesus Kristus, mengenal dan takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang penuh damai sejahtera sukacita, menjadi bangsa yang akan dipandang di dunia internasional. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hingga masa pemilu ini jauhkan daripada kerusuhan, jauhkan dari semua yang jahat. Kami doa kami semua, keluarga besar kami dipagari, dilindungi, dan bangsa ini juga dipagari, dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan berkati Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angko, Ibu Po Giokhwa, Bapak Arianto, Ibu Duta Anggraini, Ibu Endang Sujaryono, Ibu Yuli Angko, Ibu Saudara Orlando Lalamentik, semua nama ini Tuhan berkati agar Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, yang sakit sembuh, yang sedang masa pemulihan Tuhan pulihkan, sesuai janji-Mu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus mereka telah sembuh, dan biarlah semua organ tubuh mereka semua berfungsi normal, sehat dari ujung rambut sampai ujung kepala, mereka semua sehat dan bisa beraktivitas kembali dengan normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati gereja dan pelayanan, penginjilan baik itu di Jakarta maupun di daerah-daerah di seluruh pelosok Indonesia ini. Bapa memberkati, Tuhan menyertai setiap para penginjil-penginjil dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu. Tuhan pagari mereka dan juga cukupkan semua keperluan, kebutuhan mereka di dalam melayani. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai mereka, melalui kehidupan mereka banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan mengenal akan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Sinode GKOI, Bapak Ketua, Bapak Pendeta Ronald Manalu, dan juga seluruh MPS. Tuhan berkati juga Tuhan pengurapan-Mu atas mereka semua untuk memimpin sinode ini agar menjadi berkat, dan akan ada pertumbuhan jemaat yang luar biasa, akan ada jiwa-jiwa yang dijangkau bahkan di daerah di mana GKOI berada, di sekelilingnya akan ada penuaian besar-besaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatian bagi para pelayan Tuhan di GKOI Jemaat Persekutuan, juga Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana MD bersama dengan para majelis dan komisi. Tuhan berkati agar selalu sehati bergandengan tangan untuk menjalankan visi dan misi yang telah Tuhan taruh di dalam pelayanan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua jemaat dan pergumulannya di dalam masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan semua yang sedang dihadapi. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan jiwa yang teguh, jiwa yang perkasa, yang tidak mudah bimbang, tidak takut, tidak khawatir, karena percaya bahwa Tuhan menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Biarlah mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi dewasa di dalam Kristus, yang memiliki iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua jemaat lansia, kiranya selalu di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap sehat, hari tua mereka selalu bahagia, selalu sukacita, hari tua mereka selalu bersemangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang mereka doakan tidak satupun Tuhan lalui. Tuhan jawab doa mereka, berkat mereka bagi anak cucu mereka Tuhan genapi sempurna dan segera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat yang berulang tahun, bagi Ibu Pendeta Riana Manja Dewi, juga Saudara Otnil Lalamentik, Brian Amadeus Chandra, Seluna Aubrey Chandra,
Ibu Irma Nenggolan, Tuhan berkati semua nama-nama ini di hari mereka yang berbahagia, apa yang mereka imani tidak satu pun yang gagal. Tuhan memberkati, yaitu Tuhan pakai di masa-masa kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan urapi mereka semua yang berulang tahun, biarlah selalu sehat, selalu bahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga anak-anak sekolah minggu tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Akan berkati mereka sekali lagi, kami serahkan mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang perkasa di bumi. Akan Tuhan berkati menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar, dan suatu hari mereka semua akan menjadi anak-anak yang berhasil, sukses, yang menjadi dampak yang besar bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Dan yang terakhir kami berdoa juga buat lingkungan tempat tinggal di mana pelayanan ini berada di RT 01 RW 06B. Kami doa agar setiap kehadiran kami boleh membawa sukacita bagi mereka, membawa damai sejahtera bagi mereka. Tuhan berkati agar tidak ada satupun kepengurusan mengenai izin-izin yang dipersulit, dan lebih-lebih kami doa biarlah kami boleh beribadah dengan sukacita, damai sejahtera, dan mereka semua diberkati, mereka yaitu pengurus-pengurus lingkungan ini Tuhan, mereka semua dijamah Tuhan, dan lebih-lebih kami rindu bisa melihat mereka menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar sebagaimana kami diselamatkan mereka juga menerima keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian setiap doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami naikkan dengan percaya bahwa kami telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menutup doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Di dalam firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan, kita memuji Tuhan bawa persembahanmu. Jangan kau jauh, bawa
undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberi persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu sebagai saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tambahan Warta Jemaat 25 Juni 2023. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mesak Leka Hena yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Kedua, ibadah nuansa muda akan dilaksanakan sore ini 25 Juni 2023 pukul 17 di gereja dengan tema Pleasing God. Pelayan firman Pendeta Steve Frederick. Ketiga, keluarga Bapak Penatua Ulah Triwibowo mengundang Bapak atau Ibu Jemaat dalam ibadah syukur pada hari Kamis 29 Juni 2023 pukul 19 di gereja. Keempat, akan dilaksanakan kelas misi penginjilan pada bulan Juli yang akan diadakan oleh Sinode. Bagi jemaat yang berkerinduan mengikuti kelas dapat mendaftar ke majelis atau sekretariat. Kelas akan dikenakan biaya 50.000 per orang dan akan ditanggung oleh gereja. Kelas setiap hari Sabtu secara hibrid dan dilaksanakan 12 kali. Kelima, kelas pembelajaran Alkitab bagi jemaat akan diadakan hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 10 di gereja. Keenam, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu mari kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian untuk Tuhan, sukacita surga. Terima
Tuhan, saudaraku yang terkasih, Pulanglah dengan berbahagia, pulanglah dengan sejahtera, dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bertumbuh di dalam iman kita yang tidak bisa diombang-ambingkan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Saudara adalah pemenang, saudara lebih daripada pemenang. Berjalanlah sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Tidak ada lagi yang bisa mendakwa saudara. Kutuk tidak lagi ada di dalam kehidupan kita. Hanya berkat yang Tuhan siapkan buat kita. puji Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu. Biarlah Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebentar, sebelum bersalam-salaman ada yang mau disampaikan oleh Ibu Gembala. Terima kasih. Ketinggian buat saya, jadi terpaksa saya ambil. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, terima kasih Pak Mesak untuk firman-Nya. Nah, saya pada siang hari ini akan menyampaikan dua hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama terkait pelayanan anak sekolah minggu yang kemarin kita diundang oleh Sinode dari Departemen Anak dan Sekolah Minggu untuk bersama-sama KKR Anak. Dan puji Tuhan, jemaat di GKOI Persekutuan juga turut mendukung. Kita juga berangkat bersama-sama dari tempat ini dan berkumpul di GKOI Petra. Ada 100 lebih yang kami bisa berkumpul bersama. Puji Tuhan, biarlah semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya mewakili, saya dipercaya di Sinode memegang Departemen Anak dan Remaja. Puji Tuhan, kita memulai dari generasi, biar generasi ini semakin diperlengkapi Tuhan, menjadikan mereka siap untuk melanjutkan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bersyukur kepada Tuhan, ya bagaimana gereja ini sudah tercatat di Kemenak, sehingga bukan secara kebetulan saya ditunjuk oleh Kemenak Kota Bekasi untuk mewakili diklat dan juga penguatan moderasi beragama yang diselenggarakan di Cikarang kemarin tanggal 19 sampai 23 Juni. Jadi sampai hari Jumat kemarin. Dan hal ini sangat diperlukan dan saya berkumpul dengan tokoh-tokoh agama, 7 dari Kota Bekasi dan 12 dari Kabupaten Bekasi, ditambah pengurus-pengurus masing-masing rumah ibadat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang perlu saya sampaikan secara garis besar, kita perlu mengucap syukur bahwa Tuhan menempatkan kita di Indonesia ini. Oleh karena itu, kita akan menjadi bagian dari bangsa ini. Kenapa penguatan moderasi ini diberikan
pertama-tama kepada para tokoh agama, yang mana sebentar lagi negeri ini akan memasuki pesta demokrasi. Kita semua akan diundang masuk di dalamnya. Kita bersyukur sebagai orang-orang Indonesia, karena Indonesia ini adalah merupakan negara yang beragama. Dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kita memiliki Pancasila, ya, kita punya semboyan NKRI harga mati. Biar ini bukan hanya pengetahuan yang akhir-akhir ini mulai luntur, tidak mewarnai kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, sehingga terkadang kita lebih bangga dengan negara yang lain daripada negeri sendiri. Oleh karena itu, penguatan moderasi, apa itu moderasi? Secara singkat saya sampaikan bahwa moderasi itu, bahwa moderasi beragama itu bukan agamanya, tetapi orang-orangnya yang terlibat di dalamnya yang perlu dimoderasi, yaitu kita gereja-gereja Tuhan termasuk. Apa itu moderasi? Kita beribadah, beriman sungguh-sungguh seperti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Bagaimana kita membangun diri kita untuk menjadi orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Dan bagaimana kita menjadi orang percaya yang moderat? Kita mengamalkan, kita mengaplikasikan apa yang kita percayai, apa yang kita imani. Dan kita tidak bersifat ekstrim, ikut golongan mana. Tetap keyakinan kita di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjadi dasar buat kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, itu tujuannya. Ya, saya akan sampaikan ada 4 indikasi dalam moderasi ini. Yang pertama toleransi, yang kedua anti kekerasan, yang ketiga yaitu budaya lokal, ya, menghargai budaya lokal, ya. Dan yang keempat yaitu sebentar saya lihat catatannya komitmen kebangsaan. Yang keempat ini komitmen kebangsaan. Jadi kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita menghargai budaya lokal. Kenapa di awal saya katakan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Kita memiliki begitu banyak budaya, suku, bangsa dan sebagainya. Kalau Indonesia ini merdeka, Indonesia kita memiliki kemerdekaan itu dibangun dari anak-anak bangsa, dari berbagai suku, kaum dan bahasa, bahkan agama. Oleh karena itu, marilah kita bermoderasi yang baik. Jangan terlalu ekstrim, gak baik apa-apa yang ekstrim. Biar kalau kita fanatik ke dalam. Apa maksudnya? Kita mengenal Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Fanatiklah dengan apa yang kita imani. Tetapi untuk kita bermasyarakat, kita adalah Indonesia. Ya, kita NKRI harga mati. Itu yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan, sehingga gereja ini juga sudah dikenal oleh ada payung jadi yang melindungi yaitu Kemenak, sehingga memperlancar semua apa kita yang tidak tahu menjadi tahu. Tidak hanya kita bergerak di dalam, tetapi kita juga menjadi berkat untuk keluar. Ya, di sini Pokja, sehingga saat itu juga dibentuk Pokja untuk kabupaten dan juga untuk Kota Bekasi. Ya, saya akan dalam waktu dekat bersama dengan teman-teman yang mewakili akan mendaftarkan diri masuk di dalam FKUB untuk kita kenal di sana. Ya, mendaftarkan diri bahwa GKUI itu ada di sini dan kami menjadi bagian dari bangsa ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Mari kita terus berkembang, kita terus bertumbuh di dalam iman, tetapi kita juga menjadi bagian anggota masyarakat yang baik, menjadi warga negara yang memuliakan Tuhan. Ya, karena apa? Seperti firman Tuhan juga, ya, kita beraneka ragam. Bukankah semuanya itu seperti ajaran kita? Kita di dalam gereja sebagai tubuh Kristus,
ada yang jadi mata, ada yang jadi kaki, ada yang jadi telinga dan sebagainya. Demikian juga di bangsa ini, masing-masing suku, kaum dan bahasa saling melengkapi untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, sehingga utuh negeri ini tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Itu oleh-oleh yang saya bawakan. Kalau mau lebih panjang lagi nanti kita bikin seminar. Ya. Jadi ada dua hal ya yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, terus bertumbuh dalam Tuhan, terus kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Terima kasih. Ada satu lagi titipan pesan dari Pak Ulah dan keluarga. Saya ya, kami mau mengundang untuk ibadah keluarga, ucapan syukur hari Kamis tanggal 29 di gereja jam 7 malam. Ya, silakan Bapak Ibu hadir ya, saya mengundang. Itu saja, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.